Kalau saya boleh ngomong ya, kepada presiden gue ngomong, batasin orang-orang asing yang tidak punya kapasitas yang datang sini untuk meraup keuntungan. Perketat imigrasi, perketat polisi, perketat perbatasan. Mereka-mereka yang datang ke sini, ini kita negara sedang berkembang loh. Dari hari itu sampai hari ini kita negara yang sedang berkembang. Di negara seperti ini kita butuh investasi, investor. Kita nggak butuh predator. Kita nggak butuh sesuatu yang datang untuk mengeruk, memperkaya dirinya. Enggak. Dia harus datang menanamkan uang dia dari luar ke sini. Baru bisa berbagi dengan masyarakat. Kalau ini orang-orang yang nggak ada alamat semua datang ke Indonesia, tiba-tiba sekarang udah bagaimana-gimana. Orang asing bisa buat duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar di Indonesia tanpa bayar pajak. Gua tanya sama kalian, kalau kalian ke negara-negara terkait, kalian bikin duit begitu, mau nggak dijamin sama orang? Kenapa kita terlalu legowo loh, memberikan kesempatan untuk orang asing untuk buat duit dengan melukai anak-anak perempuan di negara itu? Kita suka membantu di sana di sini, itu benar. Tapi alangkah indahnya kita juga membantulah negara-negara kita yang ada di sini. Masih banyak negara-negara atau masyarakat kita yang miskin di sini. Saya punya lembaga kemanusiaan namanya INH. Betul. Kami punya program di Gaza, di Yaman, di Suriah. Kita juga bantu di Indonesia. Betul. Bahkan kami, lembaga kami ini membangun sumur-sumur untuk di pedalaman kampung-kampung Kristen di wilayah timur. Ya, terima kasih. Kami bergerak seperti itu. Kita sebagai sebuah negara terikat dengan yang namanya internasional, hubungan antar negara. Maka kita punya kewajiban untuk ikut mentertibkan. Nah, itu juga ada di pembukaan Undang-Undang 45 kan. Kalau kita mau selfish, egois, ngapain sih jauh-jauh bantu Palestina? Yang sini belum selesai gitu kan? Nanti kalau gitu, ada teman-teman Manado misalnya sedang kelaparan. Nanti orang Jawa bilang, ngapain jauh-jauh bantu Manado? Orang Jawa belum selesai. Kan nggak bisa seperti itu kan? Biasanya kalau orang ngasih ke Palestina, yang Jawa-Jawa dibantu, agak yang deket. Gitu loh. Nanti kalau orang yang selalu mengatakan ngapain jauh-jauh bantu Palestina, biasanya tetangganya nggak dibantu sama dia. Kita dulu lemah menjadi kuat dan nanti akan kembali lemah. Dulu kita lemah, kita bersandar kepada kedua orang tua kita. Kita dulu nggak bisa berbicara. Orang tua kita yang ngajarin kita bicara satu kata demi satu kata. Pertanyaannya, apakah orang yang mengajarkan kita berbicara? Ketika kemudian kita pandai berbicara, maka kemampuan kita berbicara itu kita gunakan untuk mendebat kedua orang tua kita. Apakah dulu saat kita lemah, tidak ada yang bisa kita makan kecuali ASI ibu? Ibu di tengah malam, kadang-kadang dalam kondisi yang sudah capek, tapi rela untuk memberi minum dan makan anaknya lewat ASI. Hari ini kebutuhan ibu kalau ditagih dengan besarnya jasa itu tidak berimbang. Jangan-jangan Allah kasih kita pekerjaan yang baik, Allah kasih kita rezeki yang cukup, itu karena Allah tahu. Kalau kamu rezekinya cukup, kamu berbagi kepada kedua orang tuamu.